Oke, sahabat romansa hati, kembali lagi di video kali ini teman-teman. Seperti biasa saya membagikan video vlog dan cerita. Di video kali ini saya berada di sawah teman-teman, di sore hari ya, sawah yang ada di kota saya teman-teman. Nah, jadi kota tempat tinggal saya ini meskipun kota ada sawahnya. Nah, jarang ya. Biasanya persawahan atau perkebunan itu tempatnya berada di di dekat lereng bukit biasanya ya, atau di hutan, di pegunungan, dan pokoknya yang jauh dari pemukiman warga ya. Nah, tapi di tempat saya ini sedikit berbeda teman-teman. Meskipun suasana perkotaan, tapi di sekeliling kota itu ada sawah. Nah, itulah keunikan di tempat saya ini. Jadi orang sering bilang di tempat tinggal saya ini kota sejuk. Kenapa begitu? Karena udara di sini sejuk dan sangat adem, seperti yang saya rasakan sekarang. Nah, ini ya, saya lagi lagi jalan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, di ujung sana ada pohon kelapa, itu dari sini bisa dilihat ya. Ada 1, 2, dan ada banyak ya. Nah, itu ada tiang listrik, dan itu ada cewek teman-teman lagi duduk di motor ya. Ini saya sengaja ya dekat, mau ngelihat mereka di sana ya, supaya teman-teman bisa ngelihat juga dari sini, dari video ini ya. Kalau ceritanya ini saya membagikan kisah seorang perempuan muda yang masih gadis ya. Dia ini namanya apa ya? Lupa saya tadi. Ayu ya, namanya Ayu. Ayu ini terlahir dari keluarga sederhana. Bisa dibilang di bawah sederhana dikit ya. Mohon maaf ya teman-teman, bisa dikatakan termasuk miskin ya. Nah, tapi nggak terlalu miskin. Jadi satu saat dia merantau ke kota Jakarta, tujuannya untuk merubah nasib keluarga. Kerja di Jakarta jadi sales personal girls ya, atau biasa dibilang itu SPG. Nah, dia ini SPG di Jakarta, kerja SPG di perusahaan motor ternama di Indonesia. Nah, awalnya sebelum ke Jakarta, Ayu ini dilarang sama orang tuanya karena dia ini satu-satunya anak perempuan di dalam keluarganya. Ya, di antara saudaranya. 3 saudaranya laki-laki dan dia satu-satunya saudara perempuan. Tapi karena tekad yang keras ingin merubah nasib keluarga, maka dengan berbagai macam cara dia berhasil merayu ayahnya untuk ngasih izin. Setelah dapat izin, Ayu langsung berangkat ke Jakarta. Kok modelnya agak beda. Kepergian Ayu ini banyak memberikan kesedihan kepada orang terdekat. Salah satunya Dika. Dika ini kekasihnya Ayu ya. Jadi merasa kesepian, Dika sering murung. Menjalani hidup itu nggak semangat karena jauh dari sang kekasih. Tapi karena untuk si Ayunya ini berambisi ingin merubah nasib ya, ingin ngumpulin modal, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ingin membantu ekonomi keluarga, maka tahan nggak tahan dia harus mau jauh dari yuk pulang yuk Dika kekasihnya. Nah, suatu saat sampai di Jakarta, kurang lebih sekitar 1 tahun ya, Ayu bekerja di sana sebagai SPG. Karirnya meningkat. Dia disayangi oleh manajer karena
kepiawaian dia saat mempromosikan produk ya. Bahkan banyak kendaraan yang laris ya, motor yang laris dari hasil promosi si Ayu SPG ini ya. Dengan bermodal kecantikan, dia pandai menggait pembeli. Nah, suatu malam dia berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Randy. Randy ini seorang pria yang kehidupannya glamor di Jakarta. Dan dia meskipun glamor tapi dia jomblo ya, nggak punya pacar. Nah, Ayu ini terpesona melihat ketampanan Randy. Dia jadi lupa sama Dika, kekasihnya yang ada di kampung. Nah, beriring jalannya waktu, akhirnya Randy mengungkapkan perasaannya kepada si Ayu. Dan Ayu ini nggak mampu menolak cinta Randy. Karena hatinya tersentuh ya dengan ketampanan Randy, dan ditambah lagi si Ayu ini selama ini ya, selama bekerja di Jakarta jauh dari kekasihnya. Jadi Ayu merasa kesepian dalam soal hati ya. Kesepian perhatian seseorang yang ia cintai. Setelah menerima cinta Randy, akhirnya suatu malam Randy dan intinya begini ya, si Ayu ini di Jakarta itu menduakan cinta si Dika. Dan Randy melakukan sesuatu kepada Ayu di suatu malam ya, dengan merayunya dan dengan berbagai macam cara. Akhirnya terjadilah sesuatu yang belum saatnya mereka lakukan. Nah, Ayu sebenarnya sebelumnya ya sudah sering melakukan sesuatu saat di kampung bersama Dika. Nah, Randy menanggapi keadaan Ayu yang sekarang, Randy tidak serta-merta kecewa. Bahkan dia bilang sudah biasa di zaman sekarang orang seperti itu. Ya. Jadi Ayu yang mendapat peluang si Randy ini yang enggak mengalami rasa sakit hati ya, akhirnya terus menjalani hubungan. Namun sampai di suatu saat tanpa sengaja orang tuanya Randy, atau lebih jelasnya bapaknya ya, ayahnya Randy ini seorang duda, tanpa sengaja membaca chatting di HP Randy, chatting Randy kepada Ayu. Jadi dan si ayahnya Randy ini juga seorang duda yang sudah lama merindukan kasih sayang seorang perempuan. Akhirnya dengan berbagai macam cara dia berhasil ambil nomor handphone Ayu di HP anaknya si Randy itu, teman-teman. Terus terjadilah hubungan yang tidak semestinya di antara ayahnya Randy kepada Ayu. Nah, seperti apa kelanjutannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Karena di sini saya bukan seorang narator cerita ya. Saya ini aslinya narator vlog ya. Nah, kalau ngebahas pohon itu di depan sana teman-teman bisa lihat pohon kelapa, ada siring ya. Siring itu parit ya. Siring itu bahasa Sumatera. Indonesianya parit ya. Terus ada jalan semen itu, jalan usaha tani JUT. Itu saya bisa teman-teman mengeksplor apa yang ada di dalam video ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada rumah yang kayak kayak istana ya teman-teman. Kurang lebih mirip seperti itu orang bilangnya kalau di Jawa itu padepokan ya teman-teman. Kayak di zaman tahun 90-an, zaman kerajaan ya, yang sering kita lihat kalau nggak salah itu di TV ya, di sinetron kolosal. Nah, itu ada di sini teman-teman. Karena di sawah di sini selain tempat
petani mencari rezeki, di sini juga dijadiin tempat wisata sama orang-orang yang ada di sini teman-teman, ya, sama warga di sini. Jadi ibaratnya itu wisata gratis tapi menyejukkan mata, wisata sawah ya. Maaf ya teman-teman, ini sedikit batuk. Nah itu teman-teman bisa melihat di depan saya ada pohon padi dan tiang listrik, dan nah itu ada kendaraan bermotor ya yang baru keluar, hendak belok ke mana dia itu, ke kanan kayaknya ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini ngambil air minum dulu. Nah ini suasananya cukup cerah ya. Di sini adem, cuaca adem, suasananya cerah ya. Kondisi iklimnya lagi bersahabat. Nah itu teman-teman bisa lihat dari depan saya ini ada parit kecil. Dulu saya kalau waktu masih kecil sama teman-teman ya, sama teman saya sering mancingkan belut kalau di sawah seperti ini. Nah itu teman-teman bisa dilihat ada pohon kelapa tumbuh sendirian di sana ya, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa orang tua ya, tanpa kekasih, tanpa sanak saudara ya. Jadi sendirian dia di sana, tumbuh sendiri. Itu si petaninya nggak kasihan yang lihat pohon kelapanya, seharusnya ditanam temannya ya di sebelah kiri untuk teman bermainnya. Jadi istilahnya kalau malam dia bisa menyapa tetangganya, kira-kira seperti itu ya pohon kelapanya. Jangan disuruh tumbuh sendirian, ya enggak, kira-kira seperti itu ya. Kita nggak tahu kan, entah tumbuhan itu bisa berbicara sesama mereka. Saya kayak ini ya, jadi korban dongeng ya teman-teman. Kalau sering nonton TV yang serialnya tentang kartun ya, dunia anak-anak, kalau dulu waktu zaman dulu saya itu pernah lihat mobil ya, mobil berbicara sama kereta api. Kalau nggak salah itu film apa ya, Thomas and Friends kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, terus ada pohon itu bisa ngomong ya. Pokoknya seru ya zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada film-film seperti itu, sudah nggak diproduksi lagi ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan saya itu ada pondok, dan ini ada pematang sawah yang lebarnya nggak sampai 1 meter. Ini sawahnya padinya baru ditanam ini teman-teman, kelihatan dari sini ya. Sebentar lagi tumbuh subur. Di sini memang sawahnya sangat subur. Ini kayak lapangan bola di sini. Sangat luas teman-teman. Mungkin kalau dibikin lapangan bola di sini mungkin bisa dapat 20 atau 30 lapangan ya. Nah di depan saya ini ada tiang pancang teman-teman. Nah ini ada bambu yang saya juga nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Mungkin untuk mengikat ini ya, tali untuk membuat lonceng yang biasa di atas pohon padi itu teman-teman, untuk ngusir ini ya, ngusir burung pemakan biji padi. Oke teman-teman, ini sudah hampir 14 menit berlalu saya berada di sawah ini. Sudah pegal kaki berdiri di sini ya teman-teman. Semoga sahabat Romansa Hati selalu terhibur dengan video dan cerita yang saya bagikan, yang selalu mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Tanpa teman-teman channel saya ini nggak ada apa-apanya ya. Ini saya mohon dukungannya, di subscribe, di like, dan di komen ya. Dan untuk yang suka saja, kalau nggak suka ya nggak di subscribe ya, nggak apa-apa. Tapi untuk yang teman-teman yang suka dengan cerita dan video yang saya bagikan setiap hari itu, jangan lupa di subscribe. Gratis, tidak dipungut biaya.
Nah, sebentar lagi mau saya akhiri videonya ini, teman-teman. Oke, saya ucapkan sekian terima kasih sampai di sini, dan semoga teman-teman selalu terhibur. Sampai ketemu di video berikutnya ya, teman-teman. Saya ucapkan sekian, selamat siang dan semoga terhibur.